Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Anubhadra Kratawoyantu Wiswata, Om Siddhirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Loka Samasta Sukino Bhawantu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selasa Angayu Bagya saya haturkan kehadapan Ida Sayang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas kerta waranugrahanya saya masih diberi kesempatan untuk berproses menyampaikan pesan Dharma. Sujud bakti saya haturkan kehadapan para maharesi penerima wahyu yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada saya, sehingga saya dapat berbagi sedikit pengetahuan saya kepada umat sedharma dimanapun berada. Umat sedharma yang berbahagia, pepatah Jawa mengatakan, Witing tresno jalaran soko kulino. Cinta itu ada, cinta itu hadir, cinta itu timbul karena saling terbiasa. Terbiasa bertemu, terbiasa menyapa, dan terbiasa bersama. Tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal pun belum tentu disayang. Mohon izin, perkenalkan nama saya Nitya Yuli Pratista. Si mata minimalis, hidung ekonomis, paras manis, pesona artis. Dari Telatah, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini saya sedang menempuh masa Brahmacari di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, jurusan Brahma Widya, Prodi Teologi Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma dengan judul Belajar adalah harta karun yang selalu mengikuti pemiliknya kemanapun. Umat sedharma yang berbahagia, sebagai manusia yang mendiami bumi dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kita dituntut untuk terus belajar. Entah itu belajar berbicara, berpikir, berbuat, bahkan berjalan sekalipun. Dan itu merupakan kewajiban kita sebagai manusia yang harus kita laksanakan. Akan tetapi, di era modern ini, banyak kita jumpai manusia, bahkan remaja yang masih berstatus pelajar sekalipun, enggan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Seolah-olah era modern ini membawa dampak negatif bagi kehidupan ini. Ajaran agama sudah mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya kita menjalani kehidupan ini, yang dimana dalam ajaran agama Hindu terdapat ajaran catur asrama dan catur purusa arta. Umat sedharma yang berbahagia, catur asrama artinya 4 jenjang yang harus kita lalui, yaitu Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, dan Biksuka. Sedangkan catur purusa arta artinya 4 kekuatan atau dasar kita mencapai kehidupan ini, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Dharma, Arta, Kamoksanam, Sarira, Sadanam. Tubuh adalah alat untuk mendapatkan Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Kedua hal ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kebahagiaan berdasarkan ajaran agama. Umat sedharma, pada bagian pertama catur asrama terdapat Brahmacari, terdiri dari kata Brahma yang artinya ilmu pengetahuan yang suci, dan cari artinya berjalan.
Jadi dapat diartikan ini sebagai langkah awal manusia mulai belajar memahami akan apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Pada masa Brahmacari, dilarang mengumbar hawa nafsunya. Tujuan utama yang ingin dicapai pada masa Brahmacari adalah belajar menuntut ilmu dengan baik. Tujuan yang ingin dicapai adalah belajar untuk mencapai dharma, ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Karena seorang Brahmacari adalah belajar untuk memahami dharma sebagai bekal mengarungi kehidupan berikutnya. Yang kedua adalah grihastha. Griha yang artinya rumah, sta yang artinya berdiri. Jadi grihastha dapat diartikan berdiri membentuk rumah tangga. Dalam kitab Agastya Parva diuraikan, grihastha tosira mastri puwasira mana madrevya hulun itya wawadi mangunken kai ke dharma yata sakti. Grihasthalah beliau dengan beristri beliau, memiliki anak, mempunyai abdi dan lain-lain, memupuk kebajikan, mengusahakan kebenaran melalui pembinaan pribadi berdasarkan kekuatan yang ada pada dirinya. Mengutip kitab sastra Jawa kuno tersebut, jika seseorang telah memasuki tahap rumah tangga, sudah harus memiliki persiapan, termasuk persoalan harta. Jika seorang lelaki ingin memasuki tahap grihastha, hendaknya seorang lelaki tersebut harus mempersiapkan diri tidak hanya secara mental saja, tetapi juga secara lahir dan batin, termasuk persoalan harta, untuk menghidupi keluarga barunya beserta wanita yang dipilihnya. Tujuan utama yang ingin dicapai pada masa grihastha adalah artha dan kama berdasarkan dharma. Mencari artha untuk kebutuhan hidup atau kama berdasarkan kebenaran atau dharma. Jika ingin memasuki tahap ini, kita harus mempersiapkan diri tidak hanya lelaki saja, tetapi wanita juga. Ketika kita menginginkan pasangan hidup yang memiliki sifat kebajikan, maka perbaikilah diri kita sebelum memasuki tahap grihastha. Karena sejatinya jodoh adalah cerminan dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah grihastha, terdiri dari dua kata, griha yang artinya rumah, sta yang artinya berdiri. Jadi grihastha dapat diartikan berdiri membangun rumah tangga. Dalam kitab Agastya Parva diuraikan, grihastha tosira mastri puwasira mana madrevya hulun itya wawadi mangunken kai ke dharma yata sakti. Grihasthalah beliau dengan beristri beliau, memiliki anak, mempunyai abdi, memupuk kebajikan, mengusahakan kebenaran melalui pembinaan pribadi berdasarkan kekuatan yang ada padanya. Mengutip kitab sastra Jawa kuno tersebut, jika seseorang telah menginjak masa grihastha, hendaknya orang tersebut sudah harus memiliki persiapan yang matang, termasuk persoalan harta, untuk menghidupi keluarga barunya. Tujuan utama yang ingin dicapai pada masa grihastha adalah artha dan kama berdasarkan dharma.
mencari harta untuk kebutuhan hidup, atau kama berdasarkan kebenaran atau dharma. Jika seorang lelaki ingin memasuki tahap grihasta, hendaknya lelaki tersebut sudah harus mempersiapkan diri tidak hanya secara mental saja, termasuk persoalan harta untuk menghidupi keluarga barunya bersama wanita yang dipilihnya. Bukan hanya lelaki saja. Ketika ingin memasuki tahap grihasta, jika seorang wanita menginginkan pendamping hidup yang memiliki sifat kebajikan, maka sebelum memasuki tahap grihasta ini, kita harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Karena pada sejatinya, jodoh adalah cerminan dari diri kita sendiri. Dan ketika kita menginginkan pendamping hidup yang memiliki banyak harta benda, kita sebagai wanita hendaknya menemani lelaki tersebut berproses terlebih dahulu untuk mendapatkan harta benda sesuai yang kita harapkan. Sebagai wanita, kita tidak bisa hanya menunggu lelaki datang melamar kita membawa harta benda yang melimpah tanpa kita menemani ia berproses terlebih dahulu. Dan ketika kita menginginkan pasangan hidup yang sempurna secara lahir dan batin, maka sempurnakanlah diri kita secara lahir dan batin terlebih dahulu sebelum memasuki tahap grihasta. Umat sedharma yang berbahagia, yang ketiga adalah wanaprastha. Wana artinya hutan, pohon, kayu. Prastha yang artinya berjalan. Jadi wanaprastha dapat diartikan hidup mengasingkan diri ke dalam hutan, mulai mengurangi nafsu dan keterikatannya kepada duniawi. Berarti pula meninggalkan harta dan kama yang telah diperoleh pada masa kehidupan grihasta. Dan yang terakhir adalah sannyasa atau biksuka. Tahap kehidupan manusia yang terakhir dalam usahanya mencapai moksa. Pada masa biksuka, yang dilakukan seorang sannyasin adalah mengembara tanpa ikatan keduniawian. Belajar mengekang hawa nafsu yang ada pada diri kita agar senantiasa fokus pada usahanya untuk mencapai moksa. Hidupnya diabadikan sepenuhnya untuk kebenaran agar melepaskan diri dari keterikatan, suka tanpa wali duka, yang artinya tidak ada lagi yang menyebabkan keterikatan, tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa meninggalkan, bahkan membawa sekalipun. Inilah yang disebut moksa, bersatunya Atman dengan Paramatman. Dan semua itu bisa kita capai dengan belajar menggunakan kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Belajar mengekang hawa nafsu dan belajar menjalankan dharma agama kita. Dengan menjalankan ajaran catur asrama dan catur purusa arta tanpa menyimpang sedikit pun, tat astu swaha, kita akan sampai pada tujuan kita, yaitu moksa. Umat sedharma yang berbahagia, dengan belajar kita memperoleh ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu pengetahuan ini merupakan harta yang tak ternilai harganya apabila kita swadharmakan. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 33 dijelaskan,
Yatnya menggunakan ilmu pengetahuan lebih mulia dari materi dan keseluruhannya. Ilmu pengetahuan adalah sumber dari pekerjaan. Ilmu pengetahuan juga diibaratkan seperti pedang yang memotong ketidaktahuan menjadi tahu apa yang sesungguhnya. Dari sloka tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan itu sangat berguna bagi kehidupan kita. 100 kali kita berpunya menggunakan materi akan kalah dengan 1 kali kita berpunya menggunakan ilmu pengetahuan. Karena materi bisa hilang seketika, akan tetapi ilmu pengetahuan akan melekat pada diri kita sampai kita menuju kebahagiaan yang tertinggi. Untuk itu, jangan pernah kita berhenti belajar, karena pada sejatinya tujuan hidup kita adalah belajar dan terus belajar. Tidak ada kegagalan ataupun kemenangan dalam belajar. Jika kita belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan, bukan kegagalan namanya. Akan tetapi, itu proses untuk belajar lagi, karena kita sudah tahu rumusnya. Bukan kemenangan namanya, jika kita sudah mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan. Akan tetapi, proses belajar ke tahap yang lebih tinggi lagi. Dalam hidup, jangan pernah berhenti belajar. Entah itu belajar menghargai orang lain, belajar menghargai diri kita sendiri. Karena ilmu yang kita dapatkan akan berguna bagi kita untuk menjalani kehidupan demi kehidupan. Jangan pernah lelah ataupun capek untuk belajar. Teruslah belajar, karena dengan belajar kita akan memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat berguna bagi kita untuk menjalani fase demi fase kehidupan ini. Umat sedharma yang berbahagia, singkat wacana yang saya berikan tadi, tidak ada sedikit pun maksud untuk menggurui umat sedharma dimanapun berada. Saya hanya berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki, itu pun pengetahuan yang sangat terbatas. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakan. Ketika kita hanya melihat siapa yang berbicara, maka kita hanya melihat hitam di atas putih. Akan tetapi, ketika kita mampu mendengarkan apa yang diwacanakan, kita akan melihat putih di atas hitam. Dalam hidup, cobalah melihat dua sisi yang berbeda. Bukan perihal hitam dan putih saja, akan tetapi abu-abu dapat melihat dua sisi yang berbeda. Jangan merasa besar lantas mengecilkan orang lain. Jangan pernah merasa pintar lantas menganggap orang lain bodoh. Dan jangan merasa diri paling benar lantas menganggap orang lain selalu salah. Terkadang sangat mudah bagi kita untuk melihat kotoran di punggung orang lain, tetapi kesulitan bagi kita untuk melihat kotoran di punggung kita sendiri. Bukan bagaimana kita memperbaiki diri kita agar layak dipandang mata manusia, tetapi bagaimana kita belajar memperbaiki diri kita agar layak dipandang Tuhan. Kita berada di bumi yang sama, tetapi dengan langkah yang berbeda. Janganlah saling menghakimi atau merendahkan satu sama lain. Tidak ada orang suci tanpa masa lalu, dan tidak ada pendosa tanpa masa depan. Inilah gunanya kita belajar, agar kita bisa melihat dua sisi yang berbeda. Umat sedharma yang berbahagia, suminten putrine Suro Menggolo, cekap semanten atur kula,
Dahar ketupat ning pinggir segara, menawi wonten lepat kula nyuwun pangapura. Suradera jaya ningrat lebur dening pangastuti, mugi rahayu 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 sagung dumati. Om Santi 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 Om.